Melalui proses panjang, akhirnya hari ini PT Freeport sepakat untuk melepas 51% sahamnya untuk kepemilikan nasional Indonesia. Dalam kesepakatan ini, Freeport menyatakan menghargai kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pemirsa, melalui proses negosiasi panjang, PT Freeport Indonesia hari ini sepakat dengan pemerintah melepas 51% sahamnya untuk kepemilikan nasional Indonesia. Meski masih ada hal-hal detail yang perlu dibahas, PT Freeport menegaskan niat baik dan juga persetujuannya untuk melepas 51% saham. CEO Freeport juga menyatakan menghargai kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia akhirnya menyepakati sejumlah poin negosiasi seiring perubahan status kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan menjelaskan, poin yang menjadi kesepakatan diantaranya terkait pelepasan saham atau divestasi sebesar 51%, pembangunan fasilitas pengelolaan dan pemurnian atau smelter dalam 5 tahun sejak IUPK terbit sampai 2022, besaran penerimaan pajak yang lebih baik dibandingkan yang terdapat dalam kontrak sebelumnya, yaitu kontrak karya. Meski demikian, Jonan mengatakan detil poin-poin dari hasil negosiasi masih akan dirundingkan dan diharapkan dapat selesai dalam waktu dekat. Ya, kalau bisa diperpanjang itu misalnya bayar pajak, tidak menunggak royalti dan sebagainya, ini juga masalah lingkungan hidup. Kalau ini dipenuhi, ya ini bisa diperpanjang, ini bisa dimengerti, karena juga investasi yang akan dilakukan itu juga besar. Dan kami juga katakan pada Freeport, kan ini nanti 51% sahamnya dimiliki oleh pihak pemerintah Indonesia atau lembaga yang ditunjuk. Nah, tentunya mestinya kita juga punya kepentingan yang sama besarnya. Pada kesempatan yang sama, CEO Freeport McMoran, Richard Eckerson mengaku menghargai keinginan pemerintah Indonesia selama berunding dengan PT FI. Richard pun menegaskan akan menaati poin-poin yang telah disepakati dengan pemerintah Indonesia. I want to emphasize our willingness, our agreement to divest 51% and to build the smelter is a major concession and compromise on our part. We appreciate the leadership of Mr. President Joko Widodo, and we've listened very carefully to his desires and objectives that have been conveyed to us by the ministers. Perundingan antara pemerintah dan PT FI terkait izin praktik usaha Freeport telah berlangsung sejak Februari 2017 dan ditarget rampung pada Oktober 2017. Namun ternyata proses negosiasi dapat diakhiri pada bulan ini. Dari Jakarta, Marlia Zain, Gideon Sinaga, Metro TV. Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan kesepakatan Indonesia dengan Freeport terkait pelepasan 51% saham Freeport untuk kepemilikan nasional sesuai dengan tujuan Indonesia memiliki mayoritas saham PT Freeport. Selain teknis pelaksanaan yang tengah dibicarakan, Yusuf Kala menyebut pelaksanaan divestasi telah diatur dalam peraturan pemerintah. Ya, tentu kita memang tujuannya itu, setiap negosiasi tujuannya berhasil, selesai. Memang beberapa prinsip-prinsip pokok diberikan ke Freeport dari pemerintah itu saya kira sudah hampir semua rampung lah. Untuk pelaksanaan divestasinya sendiri nanti seperti apa? Ya itu teknisnya lagi dibicarakan. Kalau menurut Pak Joko lebih baik bagaimana Pak, BUMN, bursa atau bagaimana Pak? Iya, di PP itu ada urutan-urutannya. Pertama pemerintah, dalam ini termasuk BUMN, kemudian daerah, kemudian baru terakhir ada susunannya itu. Jadi memang yang pertama pemerintah dulu. Tingginya potensi emas dan tembaga di tanah Papua membuat pemerintah Indonesia maupun Freeport sangat berhati-hati dalam menyepakati kontrak. Selama semester pertama di tahun 2017 saja, kinerja Freeport Indonesia khususnya pada penambangan emas mengalami pertumbuhan hingga 70% lebih. Pengumuman hasil renegosiasi kontrak antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia menjadi babak akhir atas polemik status kontrak Freeport di tanah air. Negosiasi ini sejalan dengan keinginan Freeport Indonesia melanjutkan aktivitas usaha di tanah air. Tak heran kinerja Freeport Indonesia, khususnya pada penambangan emas, masih mencatatkan pertumbuhan yang baik.
Berdasarkan data kinerja operasi Freeport di Indonesia, produksi emas oleh Freeport Indonesia meningkat 72,62% pada tengah tahun pertama 2017 dibandingkan tengah tahun pertama 2016. Sementara penjualan emas juga naik 74,57% pada semester pertama 2017 dibandingkan semester pertama 2016. Sementara itu pada tengah tahun pertama 2017, produksi tembaga Freeport Indonesia mengalami penurunan 5,09% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun penjualan tembaga tumbuh 0,54% pada semester pertama tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama di 2016. Sebelumnya, pembahasan dalam perundingan yang telah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir ini mengangkat sejumlah topik seperti pembangunan smelter sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017 mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Ada pula opsi perpanjangan operasi, stabilitas investasi, hingga divestasi 51% saham. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menyiapkan skema guna menyerap divestasi saham 51% yang disepakati antara pemerintah dan Freeport Indonesia. Sejumlah BUMN telah disiapkan untuk mengambil bagian saham Freeport Indonesia. Divestasi Pak, mungkin apa yang bisa diserap, bagaimana menyerapnya BUMN? Iya, BUMN Ibu Rini katakan sudah siap dan itu mungkin ada berapa tahap ya, akan sampai pada 51% itu. Sekarang kan kita miliki 9,36%. Pemirsa, perundingan panjang pemerintah Republik Indonesia dengan PT Freeport Indonesia akhirnya berujung pada kepastian tentang pelepasan saham kepada pemerintah sebesar 51% dan perpanjangan kontrak hingga 2041. Proses panjang kontrak Freeport ini sudah terjadi sejak 1967. Kita dari dulu tidak berperang itu adalah penggunaan tenaga-tenaga ahli Indonesia. Tapi mereka kalau masuk ke industri pertambangan itu saingannya itu adalah konsultan dari luar negeri. Jadi kita ingin agar kesempatan ini digunakan untuk memajukan keahlian-keahlian yang sifatnya itu sangat berguna nanti di masa depan.